Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Amalia Agustin dengan NPM 1911090033 kelas Fisika 5C. Pada video ini saya akan menjelaskan 3 materi menggunakan aplikasi MATLAB. 3 materinya yaitu yang pertama gaya gravitasi antara dua massa, yang kedua gaya gravitasi pada hukum kuadrat terbalik, dan yang ketiga yaitu gerak jatuh bebas. Pada video ini bertujuan untuk memenuhi tugas fisika komputasi dengan dosen pengampu Bapak Ardian Asyari MPD. Sebelum masuk ke penjelasan MATLAB, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan gaya gravitasi antara dua massa. Hukum gravitasi yang disampaikan oleh Newton berbunyi bahwa gaya gravitasi antara dua benda merupakan gaya tarik-menarik yang besarnya berbanding lurus dengan perkalian massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Hukum gravitasi Newton kemudian ditulis dalam sebuah rumus, yaitu F sama dengan G dikali M1 kali M2 dibagi R kuadrat, di mana F merupakan gaya tarik gravitasi dengan satuan Newton dan M1, M2 merupakan massa masing-masing benda dalam satuan kilogram. R merupakan jarak antara kedua benda M1 dan M2, dan G merupakan konstanta gravitasi umum, yaitu 6,67 dikali 10 pangkat min 11. Baiklah, selanjutnya saya akan mencoba menggunakan aplikasi MATLAB. Di sini sudah saya ketikkan skripnya, yang mana pada program ini dapat menghitung dan menampilkan gaya gravitasi antara dua massa. Dapat diperhatikan pada skrip pertama kita dapat menginput variabelnya atau masukkan variabel, yaitu massa pertama. Kita input massa pertama dalam satuan kilogram, yang kedua menginput massa kedua dalam satuan kilogram, yang ketiga menginput jarak, yang keempat yaitu menginput gravitasi dengan ketentuannya yaitu 6,67 kali 10 pangkat min 11 merupakan konstanta gravitasi dalam satuan Nm kuadrat per kilogram kuadrat. Kemudian kita calculation atau kita perhitungkan untuk mencari gaya dengan rumus G dikali massa 1 dikali massa 2 dibagi jarak kuadrat atau R kuadrat. Kemudian kita dapat menghitung nilai gravitasi menggunakan MATLAB. Rumusnya yaitu display force between the masses is 62 str force newtons. Kemudian kita pencet run pada bar atas pada aplikasi MATLAB. Kemudian di command window akan muncul untuk memasukkan nilai pada massa pertama dalam satuan kilogram, yaitu kita masukkan 2,5. Kemudian yang kedua kita enter dengan memasukkan nilai massa kedua dalam satuan kilogram, yaitu kita masukkan 1,093. Lalu kita enter dengan memasukkan nilai jarak yaitu 1.0 E min 5. Kemudian kita akan mendapatkan hasil gaya antara massa yaitu 1,8226 Newton. Selanjutnya materi yang kedua yaitu gaya gravitasi pada hukum kuadrat terbalik. Di dalam fisika, hukum kuadrat terbalik atau inverse square law menyatakan besarnya intensitas atau kekuatan fisika berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari sumber pemancarannya. Hukum kuadrat terbalik umumnya berlaku ketika suatu gaya, energi, atau kuantitas kekal lainnya dipancarkan secara radial dari sumbernya. Karena luas permukaan sebuah bola sebanding dengan kuadrat jari-jari, maka semakin jauh kuantitas tersebut dipancarkan dari sumber, semakin menyebar dalam sebuah daerah yang sebanding dengan kuadrat jarak dari sumbernya. Dengan demikian, kuantitas yang melewati satu satuan luas berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari sumber. Intensitas cahaya atau gelombang linear lain yang memancar dari titik sumber berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari sumber.
Jadi, objek atau ukuran yang sama 2 kali lebih jauh, hanya menerima 1/4 dari energi dalam jangkauan waktu yang sama. Lebih umumnya, radiasi yaitu intensitas dari sebuah bola wavefront berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari titik sumber, atau dengan asumsi tidak ada kerugian yang disebabkan oleh penyerapan atau hamburan. Hubungan intensitas dengan jarak dari sumber yaitu I sebanding dengan 1/R². Sedangkan hubungan antara gaya gravitasi antara benda lain dan jarak yang memisahkan diameter pusatnya yaitu gaya sebanding dengan 1/D². Selanjutnya, saya akan mencobanya menggunakan aplikasi MATLAB. Di sini saya sudah mengetik skripnya, yang mana pada skrip tersebut akan menunjukkan bahwa gaya gravitasi mengikuti hukum kuadrat terbalik. Dapat diperhatikan pada skrip, yang pertama kita dapat memasukkan variabel atau menginput variabel. Variabelnya yang pertama yaitu ada massa ke-1, kita input dengan satuan kilogram. Yang kedua kita menginput massa kedua dalam satuan kilogram. Kemudian kita menginput jarak atau R dengan satuan meter. Kemudian kita input G atau gravitasi konstannya dengan ketentuannya yaitu 6,67 kali 10 pangkat min 11 dalam satuan Nm²/kg². Kemudian kita calculation atau kita perhitungkan untuk mencari ukuran langkah atau calculate the step size. Rumusnya yaitu dr sama dengan R/200. Kemudian kita perhitungkan jarak atau membuat himpunan 200. Rumusnya yaitu R titik 2 dr titik 2 kali R. Kemudian untuk mencari gaya atau force, rumusnya yaitu G dikali massa 1 dikali massa 2 dibagi distance atau R². Selanjutnya plot untuk memunculkan grafik pada tabel X, yaitu menghasilkan jarak dalam satuan meter kuadrat. Kemudian pada tabel Y akan menghasilkan gaya dalam satuan kilogram meter per sekon kuadrat. Selanjutnya kita pencet Run pada bar atas aplikasi MATLAB. Kemudian akan muncul di command window untuk memasukkan nilai massa pertama dalam satuan kilogram. Kita masukkan nilainya yaitu 2,5. Kemudian kita enter untuk memasukkan nilai pada massa kedua dalam satuan kilogram. Kita masukkan yaitu 1,093. Kemudian kita enter memasukkan jarak positif dalam satuan meter yaitu 1,0 E min 9. Kemudian kita enter, akan muncul sebuah grafik yang mana pada sumbu Y menunjukkan gaya dalam satuan kilogram meter per sekon kuadrat, dan pada sumbu X menunjukkan jarak pada satuan meter per sekon kuadrat. Pada sumbu Y menunjukkan bahwa gayanya yaitu 1,8 kali 10 pangkat 8. Kemudian pada sumbu X-nya yaitu jaraknya 4 kali 10 pangkat min 18. Sehingga dapat disimpulkan semakin jauh jarak terhadap benda, maka gayanya akan semakin kecil. Begitu juga dengan sebaliknya. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu gerak jatuh bebas.
Gerak jatuh bebas merupakan gerakan yang terjadi tanpa adanya kecepatan awal pada benda tersebut. Kecepatan awal sama dengan 0. Semakin ke bawah gerak benda, maka semakin cepat. Berdasarkan teori peristiwa gerak jatuh bebas dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Percepatan yang dialami oleh setiap benda jatuh bebas selalu sama, yakni sama dengan percepatan gravitasi bumi, atau A sama dengan G. Besar G adalah 9,8 meter per sekon kuadrat atau dibulatkan yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya saya akan mencobanya menggunakan aplikasi MATLAB. Di sini saya sudah mengetik skripnya. Dapat diperhatikan yang pertama kita menginput variabelnya atau masukkan variabel yaitu T final atau waktu akhir dalam satuan detik. Kemudian output variabelnya atau variabel keluarannya kita input T. T merupakan waktu di mana kecepatan dihitung dalam satuan detik. Kemudian kita input kecepatannya dalam satuan meter per sekon. Kemudian kita input percepatan gravitasinya atau acceleration dengan ketentuan 9,81. Kemudian kita input T final atau T akhir dalam satuan sekon. Kemudian kita mencari dt sama dengan T final per 500. Kemudian T sama dengan 0,2 dt, 2 T final untuk mendapatkan nilai waktu pada himpunan 501. Kita masukkan rumusnya yaitu V sama dengan G dikali T. Kemudian di sini kita membuat plot yang akan menampilkan grafik T dan V atau waktu dan kecepatan. Yang mana pada grafiknya pada sumbu X menunjukkan waktu dan pada sumbu Y menunjukkan V atau kecepatan. Kemudian kita klik run pada atas bar pada aplikasi MATLAB. Kemudian di command window akan muncul untuk memasukkan waktu dalam satuan sekon. Kita masukkan nilainya yaitu 11,3. Kemudian kita enter. Kemudian akan muncul grafik yang mana pada sumbu Y menunjukkan kecepatan dalam satuan meter per sekon dan pada sumbu X menunjukkan waktu dalam satuan sekon. Dapat disimpulkan dari gambar grafik tersebut yaitu semakin lama waktu benda jatuh, maka kecepatannya semakin besar. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.